Salam, apa kabar saudara sekalian? Kiranya kita semua senantiasa di dalam lindungan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan pada pagi ini, sebaiknya kita terlebih dahulu bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 6. Demikian dikatakan, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Nats renungan kita atau judul renungan kita, menguji kemurnian iman kita. Jemaat yang terkasih, saat kita memperingati tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila, dianggap sebagai hari di mana Pancasila tetap sakti walaupun dicoba untuk dijatuhkan oleh paham komunis. Walaupun sejarah tersebut hingga saat ini masih mengundang perdebatan, saya yakin sampai dengan saat ini Pancasila masih terus menjadi dasar negara kita. Jika Pancasila pernah diuji kesaktiannya, maka ada hal yang lebih penting lagi bagi kita sebagai orang percaya, yaitu kita pun perlu diuji atau dibuktikan kemurnian iman kita. Saya yakin saudaraku sekalian, bahwa setiap orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen pasti memiliki iman dalam diri kita kepada Yesus Kristus. Tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan jika ia tidak memiliki iman. Oleh karena itu, iman yang kita miliki harus diuji untuk menentukan tingkat kemurnian iman kita. Salah satu cara yang dipakai Tuhan adalah melalui percobaan-percobaan yang kita alami. Tuhan memiliki maksud yang penting atas setiap pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam diri kita. Mungkin pencobaan itu sempat membuat kita tergoncang, sedih, bahkan berduka cita. Tetapi itu semua ada dalam rencana Allah untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi dengan menguji iman kita. Tujuan Tuhan menguji iman kita adalah untuk membuktikan tingkat kemurnian iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjauhi larangannya, dan melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan? Kita tidak perlu takut terhadap ujian yang akan kita hadapi. Justru ujian-ujian tersebut akan membuat kita semakin cemerlang. Sama seperti emas yang semakin lama akan terlihat semakin cemerlang ketika diproses, dibakar, dan dimurnikan dalam api panas yang menyala-nyala. Emas berbeda dengan kayu. Semakin dibakar, emas tentu akan menjadi semakin murni, sementara kayu akan terbakar dan hanya akan menyisakan abu.
Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kita pun harus mengevaluasi diri kita. Sudahkah iman yang kita miliki adalah iman yang benar dan murni? Apakah iman yang kita miliki sudah benar-benar iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus? Jika kita memiliki iman yang teguh, tentu kita tidak perlu khawatir. Ujian dan percobaan yang kita hadapi justru akan membuat kita lebih kuat, bukan? Namun iblis juga tidak bodoh. Jika ujian dan percobaan tidak dapat menghancurkan iman kita, ia akan mencoba mencari cara lain. Banyak orang tidak akan jatuh karena batu-batu besar. Orang justru sangat mungkin jatuh karena kerikil atau bahkan pasir yang kecil. Oleh karena itu, sekalipun iman kita adalah iman yang besar, kita tetap perlu berhati-hati, karena iblis tentu tidak akan tinggal diam. Ia akan berusaha dengan cara apapun untuk menjatuhkan iman kita. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, kita pun harus tetap berjaga-jaga senantiasa. Jangan lengah dan jangan memberi kesempatan sekecil apapun kepada iblis. Setialah hingga akhir, sehingga kita akan memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan dari Tuhan pada hari akhir, yaitu hari ketika Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya, dan kita masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Salam.